Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Dan hari ini kita tetap juga masih mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin yang membebani pikiran kita, atau pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi yang kita alami, kesesakan-kesesakan yang kita alami, ya, dan kesedihan-kesedihan. Tetapi justru karena itu kita harus mendengarkan firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan, dihiburkan, dimampukan untuk menghadapi segala kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setelah bangsa Israel mengalami pergumulan lama sekali, 70 tahun mereka menderita di pembuangan, mereka tertindas, terbeban, bahkan sesak sekali. Mereka betul-betul merasa bahwa penderitaan itu begitu luar biasa mereka rasakan, sehingga mereka sudah berseru, bahkan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi yang mereka lihat bahwa seakan-akan Tuhan tidak datang untuk menolong mereka, untuk melepaskan mereka, untuk membantu mereka. Seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan mereka dengan situasi mereka yang menderita itu. Tapi hari ini firman Tuhan ini mau menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan mereka, melepaskan mereka, membiarkan mereka begitu saja dengan keadaan yang susah. Tapi justru Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia tetap Allah mereka, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kekuatan yang tidak akan bisa dihempang oleh siapapun. Hari ini melalui Zakaria, mereka mau diberikan penghiburan melalui Tuhan. Mereka yang menderita dipanggil pulang kembali dari ketertindasan, dari pergumulan, dari penderitaan mereka. Mereka yang selama ini sudah sibuk mencari kesana kemari bantuan, berseru-seru kepada Tuhan, dan bahkan mereka berteriak seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi hari ini justru mereka dimintakan, saudara-saudara, untuk berdiam diri. Bayangkan, mereka diminta untuk berdiam diri. Kenapa? Yang tadinya mereka berupaya untuk mencari kesana kemari pertolongan, dari mana pertolongan buat mereka, tetapi pada saat ini justru Tuhan minta berdiam dirilah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya supaya mereka bisa bisa melihat. Maksudnya supaya mereka bisa menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bisa melepaskan mereka. Tangan Tuhan sendiri yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari pergumulan mereka, dari penderitaan mereka. Bukan yang lain. Walaupun Tuhan memakai Kores atau Koresi Raja Persia, bukan berarti bahwa kekuatan Koresi lah yang melepaskan mereka. Kekuatan Kores lah yang membawa mereka pulang dari pembuangan. Tidak. Kedaulatan dan inisiatif, keinginan itu ada dari Tuhan. Tuhan yang memakai, Tuhan yang memakai. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Tuhan yang memakai Raja Kores untuk melepaskan mereka. Tapi semuanya dari kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana mungkin Tuhan pakai Raja Kores. Kan bukan, tidak akan mungkin. Tapi itulah bangsa yang tidak percaya, raja yang tidak percaya justru dipakai Tuhan. Artinya inisiatif tetap dari Tuhan.
Supaya jangan ada orang, saudara-saudara, mengidolakan orang-orang tertentu. Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali kita berpikir kalau kita merasa bahwa ada orang yang menolong kita, seakan-akan kita hanya berterima kasih, bersyukur hanya kepada orang yang menolong kita. Sadarkah kita bahwa Tuhan yang memunculkan, membangkitkan orang tersebut untuk menolong kita. Inisiatif dan caranya Tuhan, keinginannya Tuhan, itu yang membangkitkan orang untuk menolong kita. Artinya kita boleh berterima kasih kepada mereka yang menolong kita, tetapi yang paling inti, yang paling utama, kita harus berterima kasih dan bersembah sujud hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang mempunyai inisiatif, Tuhan yang mempunyai kehendak, dan Tuhan yang menggerakkan dan berkuasa untuk memberikan pertolongan itu sendiri. Dan hari ini sekali lagi saudara-saudara, dikatakan berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Artinya kita hanya bisa melihat saja, lihat saja, nggak perlu harus begitu banyak kita memakai kekuatan, memakai pikiran kita. Lihat saja bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada kalanya memang seperti itu. Kita diminta Tuhan untuk diam, merenung, melihat, merasakan, dan menikmati bahkan bagaimana caranya Tuhan memberkati, melepaskan, menolong, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya kita percaya pertolongan itu hanya ada dari Tuhan. Supaya kita percaya bahwa Tuhan tetap ada, tetap berkuasa, dan Dia bisa melakukan apapun. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan penderitaan kita, mari kita tinggal diam kepada Tuhan. Ada saatnya kita boleh merenung dulu. Tinggal diam dan merenungkan semuanya, kuasa-kuasa Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan. Mari kita lihat tangan kasih Tuhan. Dibutuhkan iman percaya kepada kita. Tuhan mau supaya kita betul-betul mengimani bahwa Tuhan itu adalah penolong dan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu sama seperti ketika ini Zakaria menyuarakan kepada kita, makanya orang-orang buangan dipanggil pulang. Jadi bangsa Israel setiap ada setiap ada gerbang di situ harus berkumpul, ya, mereka bangkit keluar. Itu artinya Tuhan yang memimpin mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mulai hari ini mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Ini minggu Advent. Selalu saya ingatkan minggu Advent, minggu penantian. Mari kita nantikan berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Sambil kita juga merenung, memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan. Ingat itu, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengidolakan siapapun, tapi kami harus tetap mengutamakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk membantu kami, tapi bukan mereka lah yang memiliki inisiatif, memiliki kehendak, tapi Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Mari berdiam diri, merenung sebentar, melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.